Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilson Kanggaran. Saya adalah mahasiswa Universitas Prima dari jurusan Farmasi Klinis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya. Penasaran dengan video tersebut? Mari kita simak bersama. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wilson Kanggaran. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang dalam matematika. Ketika kita membicarakan tentang peluang, yang paling sering muncul itu adalah faktorial. Faktorial memiliki rumus yaitu n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 faktorial sampai seterusnya. Misalnya contohnya 10 faktorial, maka dia jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus misalnya contohnya satu lagi n tambah 2 faktorial sama dengan n tambah 2 kali n tambah 1 kali n kurang 1 bakal dikurangin 1 terus. Kita masuk ke contohnya 8 faktorial per 6 faktorial misalnya. Kita bisa stop di 6 faktorial supaya bisa lebih mudah dicoret. Jadi di 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial, 6 faktorialnya dicoret, hasilnya jadi 56. Kemudian di nomor 2, 7 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial, kita stop di 5 faktorial supaya lebih mudah dicoret. Jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial, jadi 5 faktorialnya kita coret, hasilnya bakal jadi 21. Oke, setelah itu kita bakal masuk ke permutasi. Permutasi itu adalah banyaknya cara menghitung kejadian yang disusun. Rumus permutasi yaitu PNR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Atau bisa juga biasa disebut jadi NPR, itu terserah. Jadi kita langsung masuk ke contohnya aja. P93 langsung masuk ke rumusnya yaitu 9 faktorial per 6 faktorial. Karena sesuai dengan rumus 9-nya dikurang dengan 3, jadi 6 faktorial. Yaitu jadinya 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial, hasilnya jadi 504. Oke, kita masuk ke contoh kedua yaitu P3,3. Jadi kita langsung masukin rumusnya 3 faktorial per 3 kurang 3 hasilnya 0. Jadi 3 kali 2 kali 1 per 0 faktorial itu hasilnya 1. Jadi hasilnya 0. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya dari 7 orang akan dipilih 3 orang sebagai ketua, wakil, dan bendahara. Kita lihat clue-nya dari kata ketua, wakil, dan bendahara itu berurutan. Jadi permutasi itu clue-nya yang berurutan. Jadi kita tinggal masukin rumusnya aja. Jadi P, kita ambil angka dari jumlah orangnya 7 dan yang dipilih itu 3, jadi P73 sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 3 sama dengan 4. Jadi 7 kita stop ke 4, 7 faktorial kita bikin jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. 4 faktorial kita coret jadi 210. Kombinasi adalah banyaknya cara menghitung kejadian secara acak. Adapun rumus dari kombinasi tersebut yaitu CNR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Contohnya itu misalnya C54. Nah, kita langsung masukin rumus 5 faktorial per 5 kurang 4 faktorial kali 4 faktorial. Jadi kita bikin 5 faktorialnya stop di 4 faktorial supaya bisa langsung dicoret. Nanti hasilnya jadi 5. Terus ada C51 sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 1 faktorial kali 1 faktorial. Jadi kita langsung stop di 4 faktorial biar bisa langsung dicoret. Jadi hasilnya itu di 5. Contoh soalnya misalnya ada 7 orang yang akan dipilih secara acak. Nah, clue-nya itu ada di kata acak. Di C73 kita langsung masukin rumusnya jadi 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kita bikin dia stop di 4 faktorial supaya bisa langsung dicoret. Jadi hasilnya nanti 35 cara. Kemudian kita masuk ke susunan, yaitu yang keempat. Susunan itu sebenarnya sama kayak permutasi, hanya bedanya itu di bentuk soalnya. Kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Misalnya ada 10 orang duduk di bangku sejajar. Misalnya di A-nya dia bilang secara bebas. Nah, kita langsung masukin aja P1010 atau 10 faktorial. Misalnya contohnya itu di kotaknya ada 10. Jadi dia di kotak-kotakin. Di kotak pertama itu ada angka 10. Itu maksudnya 10 orang itu bakal dipilih satu.
Jadi itu nanti bakal dikurangin 1, dan begitu juga sampai kotak seterusnya. Jadi 9, terus dari 9 itu dipilih 1 jadi 8, 8 itu dipilih 1 jadi 7, sampai stop di angka 1 sampai yang terakhir. Oke, kemudian masuk yang ke B, misalnya ada 2 orang harus berdampingan. Berarti dari 10 orang itu kita ambil 2 untuk berdampingan, jadi 2 faktorial. Nah, jadi sisanya kan 8 orang. Jadi 8 ditambah 1. 1 itu maksudnya dari 2 faktorial itu dia jadi membentuk satu kesatuan. Jadi nanti hasilnya jadi 2 faktorial kali 9 faktorial. Nah, misalnya di C 4 orang harus berdampingan. Berarti kita ambil 4 dari 10 itu jadi 4 faktorial. Terus kita kalikan lagi dengan sisanya yaitu 6 ditambah 1 sebagai bentuk kesatuan dari 4 faktorialnya. Jadi hasilnya nanti jadi 4 faktorial kali 7 faktorial. Kemudian ada 3 orang yang duduk. Itu berarti cuma ada 3 bangku. Berarti kita bisa pakai rumus kombinasi, yaitu C10 3. Kita langsung masukin rumusnya, yaitu 10 faktorial per 10 kurang 3, 7 dikali 3 faktorial. Jadi kita langsung stop di 7 faktorial biar bisa dicoret sama 7 faktorial juga. Jadi hasilnya jadi 10 kali 9 kali 8 per 3 faktorial. Jadi hasilnya nanti jadi 120. Sekian yang bisa saya sampaikan dan bisa saya ajarkan mengenai peluang dalam matematika. Semoga bisa membantu teman-teman yang ingin belajar mengenai peluang. Terima kasih.